Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Terima kasih buat kalian yang sudah mampir. Seperti biasa, hari ini aku akan membagikan sebuah kisah pendakian yang penuh dengan kejadian-kejadian di luar nalar. Jadi, siapkan minuman kalian, dengarkan baik-baik, dan mari kita mulai ceritanya. Hari itu aku berangkat menuju Gunung Ciremai bersama niat untuk mendaki sendirian. Sudah lama aku ingin menikmati perjalanan tanpa terburu-buru mengikuti ritme rombongan. Setelah melakukan registrasi di base camp, aku mengecek kembali isi carrier. Tenda, sleeping bag, logistik, jas hujan, semuanya lengkap. Pagi itu, langit cerah. Udara masih dingin, tetapi matahari mulai menghangatkan jalur awal pendakian. Beberapa kelompok pendaki berjalan lebih dulu. Sebagian lagi masih bersiap di base camp. Aku memulai langkah sekitar pukul 8 pagi. Jalur awal masih terasa santai. Sesekali terdengar suara burung dan gemerisik dedaunan yang tertiup angin. Aku beberapa kali berhenti hanya untuk mengambil napas dan menikmati suasana hutan yang begitu tenang. Sekitar 2 jam berjalan, aku tiba di sebuah tempat yang cukup luas. Beberapa pendaki sedang beristirahat sambil makan bekal. Saat itulah aku melihat seorang laki-laki duduk sendirian di atas batang pohon yang tumbang. Usianya mungkin sekitar 25 tahun. Ia mengenakan jaket gunung berwarna hijau tua yang terlihat sudah kusam. Carrier yang dibawanya tampak tua, bahkan beberapa jahitannya mulai lepas. Ketika aku duduk tidak jauh darinya, ia lebih dulu menyapaku. "Mas sendirian?" "Iya, kalau nggak keberatan, lanjut bareng aja. Dari tadi aku juga sendiri." Nada bicaranya tenang, wajahnya ramah, tidak ada yang terlihat aneh. Aku mengangguk. "Ya sudah, bareng saja." Ia memperkenalkan dirinya sebagai Arga. Sejak saat itu kami mendaki bersama. Arga ternyata cukup mengenal jalur. Ia sering memberitahu tanjakan mana yang paling menguras tenaga dan di mana biasanya pendaki berhenti untuk beristirahat. Perjalanan terasa jauh lebih ringan karena ada teman mengobrol. Kami bercerita tentang pekerjaan, pengalaman mendaki, bahkan saling bercanda ketika sama-sama kelelahan. Namun, ada satu hal kecil yang mulai membuatku heran. Setiap kali kami berpapasan dengan rombongan pendaki lain, mereka selalu menyapaku. "Mas, sendirian?" Aku tertawa kecil. "Enggak kok, sama teman." Mereka hanya saling berpandangan, lalu melanjutkan perjalanan tanpa berkata apa-apa. Kupikir mungkin mereka sedang bercanda. Aku juga sempat menawarkan makanan kepada Arga. "Roti?" Ia hanya tersenyum. "Nanti saja, aku belum lapar." Padahal sejak tadi ia tidak pernah makan ataupun minum sedikit pun. Aku mulai merasa ada sesuatu yang janggal. Tapi setiap kali melihat senyumnya, perasaan itu hilang begitu saja. Aku tetap melanjutkan perjalanan bersamanya, tanpa menyadari bahwa pertemuan itu akan mengubah seluruh pendakianku. Perjalanan kembali kami lanjutkan setelah beristirahat sekitar 15 menit. Jalur mulai berubah. Tanjakan semakin curam, akar-akar pohon menjulur di sepanjang jalan, sementara pepohonan yang tinggi membuat sinar matahari hanya masuk sedikit ke dalam hutan. Arga berjalan beberapa langkah di depanku. Aneh memang, meski membawa carrier yang terlihat berat, napasnya sama sekali tidak terdengar terengah-engah. Langkahnya juga stabil, seolah ia sudah hafal setiap batu dan akar yang ada di jalur itu. Sesekali ia menoleh. "Pelan saja, Mas. Di depan tanjakannya lumayan panjang." Aku mengangguk sambil mengusap keringat. Sekitar 1 jam kemudian kami bertemu rombongan pendaki yang sedang turun. "Semangat, Mas," sapa salah satu dari mereka. "Terima kasih." Sebelum mereka berlalu, salah seorang dari rombongan itu tiba-tiba bertanya, "Mas, dari tadi naik sendiri?" Aku tertawa kecil. "Enggak kok, sama teman." Aku menunjuk ke arah Arga yang berdiri hanya sekitar 2 meter di sampingku. Anehnya, mereka saling berpandangan. "Teman yang mana, Mas?" Aku mengernyit. "Itu." Saat kutoleh kembali,
Arga masih berdiri di tempatnya sambil tersenyum tipis. Aku kembali melihat ke arah rombongan tadi. Mereka terlihat kebingungan. Ya sudah, hati-hati ya Mas. Mereka melanjutkan perjalanan turun dengan langkah yang sedikit lebih cepat. Aku hanya menghela napas. Mungkin mereka nggak lihat karena ketutupan pohon, gumamku. Arga hanya tersenyum. Tidak semua orang bisa melihat hal yang sama. Aku spontan menoleh. Maksudnya? Ia langsung menggeleng pelan. Nggak apa-apa, ayo lanjut. Jawaban itu membuat bulu kuduku sedikit meremang, namun aku berusaha tidak memikirkannya. Menjelang sore, udara mulai berubah lebih dingin. Kabut perlahan turun, menutupi jalur sedikit demi sedikit. Jarak pandang yang tadi puluhan meter kini hanya tinggal beberapa langkah saja. Kami akhirnya tiba di area yang cukup datar untuk mendirikan tenda. Beberapa pendaki lain juga sudah lebih dulu membuka tenda mereka. Saat aku sedang memasak air, seorang pendaki dari tenda sebelah menghampiri. Mas, sendirian? Aku mulai heran dengan pertanyaan itu. Enggak, sama teman. Loh, dari tadi saya lihat Mas sendirian terus. Aku menunjuk ke arah belakang. Arga, sini. Tidak ada jawaban. Aku menoleh. Arga yang sejak tadi duduk di atas batu. Tiba-tiba sudah tidak ada. Aku berdiri sambil melihat ke kanan dan kiri. Beberapa detik kemudian, dari balik kabut, Arga muncul berjalan pelan seolah baru selesai dari suatu tempat. Maaf, katanya. Aku cuma lihat-lihat sekitar. Aku menghela napas lega. Kirain kemana? Pendaki tadi hanya menatapku dengan wajah bingung. Mas, ngomong sama siapa? Belum sempat aku menjawab, pendaki itu pamit kembali ke tendanya. Aku mulai merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan. Malam itu, angin bertiup jauh lebih kencang. Suara pepohonan saling bergesekan memenuhi hutan. Saat kami duduk di depan tenda, Arga memandang ke arah kegelapan. Dengan suara pelan ia berkata, "Besok, sebelum sampai puncak, apapun yang kamu dengar, jangan pernah keluar jalur." Aku menoleh heran. Memangnya ada apa? Arga tidak langsung menjawab. Tatapannya masih lurus ke arah hutan yang gelap. Beberapa detik kemudian, ia berkata lirih, "Kadang ada yang memanggil nama pendaki. Aku merasakan hawa dingin menjalar di tengkuk, entah karena angin atau karena cara Arga mengatakannya." Pukul 3 dini hari, alarm di ponselku berbunyi. Udara di dalam tenda terasa sangat dingin. Saat kubuka resleting tenda, embusan angin langsung menerpa wajahku. Langit dipenuhi bintang, pertanda cuaca cukup baik untuk melakukan summit attack. Arga sudah berdiri di luar. Entah sejak kapan ia bangun. Ayo, kalau berangkat sekarang, kita bisa lihat matahari terbit dari puncak. Aku hanya mengangguk. Setelah memastikan headlamp menyala dan membawa air minum secukupnya, kami mulai berjalan meninggalkan area camp. Jalur semakin terjal. Pepohonan mulai berkurang, digantikan semak-semak dan batu vulkanik yang licin. Suasana begitu sunyi, yang terdengar hanya suara langkah kaki dan napas kami. Sekitar 1 jam berjalan, tiba-tiba terdengar suara yang membuatku menghentikan langkah. Suara orang-orang. Ramai sekali. Seperti ada puluhan orang sedang mengobrol, tertawa, bahkan terdengar suara gelas saling beradu. Aku menyorotkan headlamp ke segala arah. Tidak ada apa-apa, hanya kabut tebal. Mas, aku memanggil Arga. Mas Arga, dengar itu? Ia berhenti berjalan tanpa menoleh. Dengar, itu suara apa? Arga menarik napas panjang. Jangan dicari. Belum sempat aku bertanya lagi. Terdengar suara seorang perempuan. Pelan, jelas, menyebut namaku. Syaiful. Aku langsung menoleh ke belakang. Tidak ada siapa-siapa. Beberapa detik kemudian suara itu terdengar lagi, lebih dekat. Syaiful, ke sini. Jantungku mulai berdegup kencang. Suaranya terdengar seperti berasal dari balik kabut di sebelah kanan jalur. Refleks aku mengangkat kaki, berniat mendekat. Namun Arga tiba-tiba menggenggam lenganku dengan kuat. Jangan,
Aku menoleh. Wajah Arga yang biasanya tenang kini terlihat sangat serius. Kalau kamu keluar dari jalur, mereka akan mengajakmu terus berjalan. Mereka siapa? Arga tidak menjawab. Ia hanya berkata pelan, tutup telingamu kalau perlu. Jangan dengarkan siapapun selain aku. Aku menelan ludah. Kami kembali berjalan. Semakin jauh melangkah, suara keramaian itu semakin jelas. Seolah di balik kabut ada sebuah pasar yang sedang buka. Ada suara orang menawar barang. Ada anak kecil tertawa. Ada orang memanggil pembeli. Padahal, di sekitar kami hanya ada bebatuan dan semak belukar. Tidak mungkin ada pasar di tempat setinggi ini. Aku mempercepat langkah hingga sejajar dengan Arga. Mas? Iya, ini pertama kalinya aku dengar suara seperti ini. Arga tersenyum tipis. 5 tahun lalu, aku juga mendengarnya. Aku menoleh. 5 tahun lalu? Untuk pertama kalinya sejak kami bertemu, Arga tidak langsung menjawab. Tatapannya kosong, mengarah ke depan. 5 tahun lalu, aku mengikuti suara itu. Kalimat itu membuat langkahku terhenti. Terus, Arga menatap sebuah jurang yang mulai terlihat di sisi jalur. Dengan suara yang hampir tak terdengar, ia berkata, aku tidak pernah kembali. Aku memandang wajahnya. Entah kenapa, untuk sesaat cahaya headlamp mengenai tubuh Arga. Dan saat itu juga, aku baru sadar. Bayangan tubuhnya tidak ada. Sementara bayanganku terlihat jelas di atas bebatuan. Aku mengucek mata, berharap hanya salah lihat. Namun ketika kuangkat lagi kepala, Arga sudah berjalan beberapa meter di depan, tanpa menoleh sedikit pun. Dan untuk pertama kalinya sejak pendakian dimulai, aku benar-benar merasa bahwa teman seperjalananku bukan manusia biasa. Aku berdiri terpaku beberapa detik. Pikiranku dipenuhi berbagai pertanyaan. Ingin rasanya berbalik turun saat itu juga, tetapi kakiku terasa berat untuk bergerak. Arga menghentikan langkahnya lalu menoleh. Kalau kamu takut, kamu masih bisa pulang sekarang. Aku menggeleng pelan. Kalau aku pulang, siapa yang akan nolong kamu? Untuk pertama kalinya sejak kami bertemu, senyum Arga terlihat berbeda. Bukan senyum yang dingin, melainkan senyum seseorang yang sudah terlalu lama menunggu. Terima kasih, kami kembali berjalan. Semakin mendekati puncak, kabut mulai menipis. Langit di ufuk timur berubah jingga, pertanda matahari akan segera terbit. Beberapa pendaki mulai terlihat di depan. Mereka sibuk mengabadikan momen matahari terbit. Saat aku menoleh ke samping, Arga sudah tidak ada. Mas Arga? Tidak ada jawaban. Aku mencari ke kiri dan ke kanan. Beberapa detik kemudian, ia berdiri di atas sebuah batu besar, memandang ke arah lereng yang dipenuhi semak dan bebatuan. Aku menghampirinya. Kenapa diam di sini? Arga menunjuk ke sebuah titik sekitar 50 meter dari jalur resmi. Di sana, aku mengikuti arah jarinya. Yang kulihat hanya semak belukar yang sangat lebat. Ada apa di sana? Arga menarik napas panjang. Itu tempat terakhir aku mengingat semuanya. Aku mulai memahami maksudnya. Mas, aku terpeleset saat kabut turun. Tidak ada yang melihat. Aku mencoba naik lagi, tapi kakiku patah. Berhari-hari aku menunggu. Sampai akhirnya aku tidak kuat. Suara Arga terdengar begitu tenang, seolah ia sedang menceritakan kisah orang lain. Aku tidak ingin keluargaku terus menunggu seseorang yang tidak akan pulang. Ia menatapku. Tolong, beritahu mereka kalau aku sudah ditemukan. Air mataku mulai menggenang. Aku mengangguk tanpa berkata apa-apa. Beberapa saat kemudian, sinar matahari pertama menyinari puncak Gunung Ciremai. Perlahan, tubuh Arga mulai tampak samar. Aku tidak bisa ikut turun. Kalau begitu, bagaimana aku menemukanmu? Arga mengangkat tangannya dan menunjuk sebuah pohon yang batangnya bercabang dua, tidak jauh dari lereng tadi. Ingat pohon itu, dari sana turun beberapa meter. Aku ada di bawah tumpukan batu.
Aku menghafalkan setiap detail yang ditunjukkannya. Sebelum menghilang, Arga tersenyum. Terima kasih, karena sudah percaya padaku. Sesaat kemudian embusan angin yang cukup kencang melewati puncak. Kabut bergerak menutupi pandanganku. Ketika kabut itu berlalu, Arga sudah tidak ada. Yang tersisa hanyalah jejak kakiku sendiri di atas tanah vulkanik. Aku berdiri cukup lama di sana. Lalu, dengan hati yang masih dipenuhi rasa takut sekaligus penasaran, aku mulai turun. Aku tahu, perjalanan pulang kali ini bukan sekadar turun gunung. Aku harus menemukan seseorang yang selama bertahun-tahun menunggu untuk dipulangkan. Aku mempercepat langkah turun. Bayangan tentang Arga terus terlintas di kepalaku. Sesampainya di area perkemahan, aku langsung membereskan tenda. Beberapa pendaki yang semalam menginap bersamaku mengajakku sarapan. Mas, buru-buru amat turunnya? Aku hanya menjawab singkat. Ada yang harus saya laporkan. Sekitar tengah hari aku tiba kembali di base camp. Petugas menyambut para pendaki yang baru turun sambil memeriksa data registrasi. Aku menghampiri salah seorang petugas. Pak, saya mau melapor. Lapor apa, Mas? Aku menarik napas panjang. Saya tahu ini mungkin terdengar aneh, tapi saya rasa ada seorang pendaki yang belum pernah ditemukan. Petugas itu mengernyit. Dari mana Mas tahu? Aku menceritakan semuanya, mulai dari pertemuanku dengan Arga, perjalanan kami, sampai lokasi yang ia tunjukkan di dekat puncak. Tentu saja, mereka tidak langsung percaya. Bahkan salah satu petugas sempat tersenyum kecil. Mas mungkin kecapekan. Biasanya habis summit memang halusinasi bisa terjadi. Aku mengangguk. Aku tidak menyalahkan mereka. Namun sebelum pergi, aku berkata, kalau Bapak tidak percaya, tidak apa-apa. Tapi tolong, cek saja lokasi yang saya sebutkan. Kalau tidak ada apa-apa, saya siap dianggap mengada-ada. Mereka saling berpandangan. Akhirnya, seorang petugas senior membuka sebuah lemari tua di pos. Ia mengeluarkan beberapa map berisi laporan pendaki. Beberapa menit kemudian, ia berhenti pada satu lembar foto. Mas, ia menunjukkan foto itu kepadaku. Jantungku seakan berhenti berdetak. Foto itu adalah wajah Arga. Orang yang menemaniku mendaki sejak kemarin. Petugas itu berkata pelan, namanya Arga. 5 tahun lalu dinyatakan hilang saat melakukan pendakian sendirian. Pencarian dilakukan berhari-hari, tapi tidak membuahkan hasil. Aku hanya bisa menatap foto itu tanpa berkata-kata. Tanganku mulai gemetar. Tolong, kita naik lagi. Melihat keadaanku yang begitu yakin, petugas akhirnya menghubungi tim SAR dan beberapa relawan. Keesokan paginya pencarian dimulai. Aku ikut mendampingi mereka menuju lokasi yang ditunjukkan Arga. Kami terus berjalan hingga tiba di pohon bercabang 2 yang masih kuingat jelas. Di sini, aku menunjuk ke arah lereng. Tim mulai membuka semak-semak dengan hati-hati. Beberapa meter di bawahnya terdapat tumpukan batu yang sebagian sudah tertutup lumut. Salah seorang anggota tim berhenti. Pak, di sini ada carrier. Semua orang langsung mendekat. Carrier itu sudah rusak dimakan usia. Warnanya pudar, namun bentuknya persis seperti carrier yang dibawa Arga selama kami mendaki bersama. Tak lama kemudian, salah seorang anggota tim berkata dengan suara pelan, kami menemukan tulang belulang manusia. Suasana mendadak hening. Tidak ada seorang pun yang berbicara. Aku memejamkan mata. Entah kenapa, saat itu angin yang sejak tadi bertiup kencang tiba-tiba berhenti. Di antara keheningan itu, aku mendengar suara yang sangat pelan. Terima kasih. Aku spontan menoleh ke arah jalur. Di sana, Arga berdiri dengan pakaian yang sama seperti saat pertama kali kami bertemu. Namun kali ini wajahnya terlihat jauh lebih cerah. Ia mengangkat tangan, tersenyum tulus, lalu perlahan berbalik berjalan menuju kabut. Beberapa langkah kemudian, sosoknya memudar. Hilang bersama embusan angin. Aku tidak mengejarnya. Karena kali ini, aku tahu, Arga akhirnya benar-benar pulang. 2 minggu setelah proses evakuasi selesai,
aku menerima sebuah telepon dari petugas base camp. "Mas, kalau ada waktu, keluarga Arga ingin bertemu." Aku sempat terdiam. Jujur saja, aku bingung harus menjelaskan apa kepada mereka. Mana mungkin aku mengatakan bahwa selama 2 hari aku mendaki bersama seseorang yang sebenarnya sudah meninggal 5 tahun lalu. Namun akhirnya aku datang. Rumah Arga tidak terlalu besar, letaknya di pinggir kota, dengan halaman sederhana yang dipenuhi tanaman bunga. Seorang perempuan paruh baya membuka pintu. Begitu melihatku, matanya langsung berkaca-kaca. "Kamu yang menemukan anak saya?" Aku mengangguk pelan. Beliau langsung memelukku sambil menangis. 5 tahun. Selama 5 tahun, mereka tidak pernah tahu bagaimana akhir perjalanan Arga. Mereka hanya bisa berharap suatu hari ada kabar, sekecil apapun. Ayah Arga kemudian mengeluarkan sebuah album foto. Di dalamnya ada banyak foto Arga saat kecil, saat lulus sekolah, hingga foto terakhir sebelum mendaki Gunung Ciremai. "Itu foto terakhir yang dia kirim ke kami," ujar sang ayah. Aku memandangi foto itu. Wajah yang sama, senyum yang sama. Persis seperti Arga yang berjalan bersamaku di gunung. Aku menahan diri agar tidak menceritakan semuanya. Aku hanya berkata, "Mas Arga pasti berusaha bertahan sekuat tenaga." Ibunya mengusap air mata. "Yang penting sekarang, dia sudah pulang." Kalimat itu membuat dadaku terasa sesak. Beberapa bulan berlalu. Kehidupanku kembali normal. Namun ada satu kebiasaan yang berubah. Setiap kali mendaki gunung, aku selalu menyempatkan diri berhenti sejenak di pos pertama. Aku mengucapkan salam, seolah menghormati siapapun yang pernah meninggalkan kisah di gunung itu. Suatu hari, aku kembali mendaki Gunung Ciremai. Bukan untuk mencari sesuatu, hanya ingin melihat matahari terbit lagi. Saat melewati tempat pertama kali bertemu Arga, aku berhenti. Batang pohon tempat ia duduk masih ada. Aku tersenyum kecil. "Terima kasih, Mas." Angin bertiup pelan. Daun-daun berguguran mengelilingiku. Di kejauhan samar-samar aku melihat seorang laki-laki mengenakan jaket hijau berdiri di antara pepohonan. Kali ini ia tidak tampak pucat, wajahnya tenang. Ia mengangkat tangan, mengangguk pelan, lalu berbalik berjalan menuju cahaya matahari yang menembus hutan. Sesaat kemudian, sosok itu menghilang. Aku hanya tersenyum. Entah itu benar-benar Arga, atau hanya cara gunung mengucapkan selamat tinggal. Sejak hari itu, aku percaya satu hal. Tidak semua arwah gentayangan ingin menakuti manusia. Sebagian dari mereka hanya ingin pulang. Semoga kisah Arga menjadi pengingat bahwa setiap pendaki harus menghormati gunung, mematuhi jalur resmi, dan tidak meremehkan keselamatan selama pendakian.